semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najma Sasi Kirana, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional tahun 2021 di Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah diskusi santai dengan tema pemberdayaan perempuan, khususnya pada isu pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, di sekitar kita banyak sekali remaja maupun anak-anak yang menjadi pelaku pernikahan dini. Oleh karena itu, saya di sini bersama Bapak Marikan Ali akan memberikan sosialisasi atau ya diskusi santai aja terkait dengan pencegahan pernikahan dini di sekitar kita. Halo, selamat malam Pak Marikan. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk diskusi santai ini. Tema Mbak Sasi sangat tepat terkait dengan isu SDGs, khususnya untuk kesetaraan gender. Kita tarik ke pemberdayaan perempuan karena dalam pemberdayaan perempuan ini rupanya salah satu persoalan besarnya itu ada di masih maraknya pernikahan usia anak, ya, atau kalau teman-temannya Sasi menyebutnya pernikahan usia dini, ya. Nah, itu yang saya kira cukup menarik diskusi kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, menurut Pak Marikan sendiri, apa sih pernikahan dini itu? Ya, pernikahan dini itu tadi kalau istilah ilmiahnya begitu pernikahan usia anak, karena istilah usia anak itu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana disebut anak itu usianya di bawah 18 tahun. Nah, sehingga dikatakan pernikahan dini atau pernikahan usia anak apabila pelaku pernikahan itu baik laki-laki maupun perempuan itu masih berusia di bawah 18 tahun. Dan itu yang paling banyak terjadi adalah di kalangan perempuan. Nah, tetapi memang cukup menjadi perdebatan sampai hari ini karena undang-undang perkawinan itu membolehkan perempuan menikah minimal di usia 16 tahun. Sementara kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, 16 tahun tentu masih usia anak. Nah, itu tapi paling tidak yang harus kita menjadi konsentrasi kita itu tidak ukuran di perundang-undangan, ya, tetapi ayo kita lihat saja anak lulus SMP umur 15, 16 sampai 18 tahun itu tidak menempuh SMA, atau paling tidak anak lulus SMA itu pun masih bisa kita kategorikan usia anak. Kalau hari ini melihat karakter anak itu masih ya sampai lulus SMA, dikatakan ini pernikahan dini karena banyak sekali yang tidak sampai lulus SMA sudah menikah, atau lulus SMA langsung menikah. Itu juga masih, menurut saya masih bisa dikategorikan pernikahan usia anak. Kenapa? Karena ada paling tidak 3 aspek yang harus kita lihat ketika lulus SMP kawin atau lulus SMA langsung kawin. Pertama adalah aspek kesehatan mental. Yang kedua aspek kesehatan biologis, mental biologis.
Yang ketiga, aspek kesehatan, bukan kesehatan, aspek kesiapan secara pendidikan, secara pekerjaan, aspek ekonominya gitu. Nah, 3 aspek itu, mental, biologis, sama ekonomi atau kerja, itu belum waktunya untuk masuk ke dunia rumah tangga. Oleh karena itu, saya kira memang usia 18 tahun itu malahan menurut saya harus tidak boleh perempuan usia 18 tahun itu menikah, karena paling tidak kalau sisi kedewasaan, ukuran dewasa hari ini itu kalau menurut saya di atas umur 21 tahun. 21 tahun itu bisa dikatakan usia minimal siap untuk berumah tangga. Berarti terdapat 3 faktor yang perlu digarisbawahi di ketidaksiapan secara pribadi, yaitu faktor ekonomi, kesehatan mental, serta kesehatan fisik. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut atau lebih terperinci tentang kenapa hal itu dapat berdampak. Pertama, kesehatan mental. Ya. Ini bicara tentang kematangan cara berpikir, kematangan sisi sisi batiniah gitu ya, sisi batin gitu ya. Bahwa anak lulus SMA, apalagi hanya sekedar lulus SMP lalu kawin, dan itu banyak terjadi juga. Bayangkan mereka yang masih menginginkan atau banyak membutuhkan pergaulan dengan teman-temannya, lalu bermimpi cita-citanya ini dan itu, lalu juga masih sifatnya manja kepada orang tua, bergantung kepada orang tua, persoalan cara berpikir atau kalau ada persoalan begitu. Bayangkan kemudian dia jadi seorang ibu yang dia kemudian bertanggung jawab mengasuh seorang bayi, seorang anak. Nah, itu tentu akan sangat tidak layak dari sisi kedewasaannya menghadapi tanggung jawab mensuami. Karena dia harus jadi contoh, karena dia harus sabar, karena dia harus mengutamakan anaknya daripada dirinya. Nah, dia harus melayani suami, padahal pada sisi dirinya masih harus dilayani, harus diperhatikan, harus banyak diberitahu. Itu ukuran hari ini. Beda memang kalau ukuran zaman orang tua pamatekan dulu ya, bahwa umur 15-16 tahun karena kondisi lingkungan yang begitu banyak kekurangan ya, sehingga terjadi kedewasaan secara lebih cepat. Lalu kesehatan biologis. Nah, kesehatan biologis itu salah satunya adalah bagaimana pada usia anak di bawah 18 tahun itu organ-organ reproduksinya itu belum siap untuk bahasa paling mudah itu untuk hamil sampai melahirkan. Dengan ketidaksiapan organ-organ biologis itu akibatnya nanti bayi yang dilahirkan, anak yang diasuh itu tentu kemudian mendapatkan banyak masalah. Saya sih dengar seringkali kita mendapat informasi berita tentang bayi stunting, generasi stunting yang itu dicirikan dengan gizi buruk, lalu
kemampuan kecerdasan yang rendah, lalu ini tinggi badan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan kenapa pernikahan dini sangat berbahaya untuk kesehatan biologis atau kesehatan reproduksi perempuan. Yang ketiga adalah dari sisi faktor ekonomi. Tentu hari ini tantangan kerja membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Anak lulus SMA itu kebanyakan bisa diterima di dunia kerja, tapi tenaga kasar, pekerja pabrik yang langsung mengoperasikan atau mengerjakan teknis mesin langsung begitu ya. Nah, tentu dengan level pekerjaan seperti itu, tingkat kemiskinan maupun tingkat problem itu sangat besar. Sementara aspek ekonomi itu berkaitan dengan dunia kerja. Bayangkan lulusan SMA sudah harus bekerja, tentu akan ada pada level paling rendah secara apakah itu keterampilan, bidang atau bidang kerjanya, lalu pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan itu. Sehingga mau tidak mau, ya kenapa kita cegah dari sisi pernikahan usia anak atau pernikahan itu dari sisi ekonomi, karena ya apakah kita kemudian membiarkan sebuah keluarga dengan keterampilan kerja yang minim, lalu penghasilan yang minim, dan akhirnya kebanyakan kalau sudah terbentuk di aspek ekonomi ini, kebanyakan pelaku pernikahan usia anak atau pernikahan dini itu kebanyakan berujung pada perceraian. Berujung pada perceraian karena pertama lihat goncangan ekonomi, istri biasanya di rumah karena dia tidak bekerja, lalu suaminya karena hanya lulusan SMA menyebabkan dia juga pada pekerjaan kasar. Lalu kemudian seperti sekarang ini angka perceraian tinggi gara-gara benturan ekonomi. Nah, benturan ekonomi tidak ada masalah kalau kedewasaan pasangan masih bisa mencegah terjadinya perceraian. Tapi kalau sudah benturan ekonomi, lalu dua pasangan ini juga sama-sama masih berkarakter anak, yuk bertengkar terus, terjadilah intervensi atau campur tangan keluarga. Nah, biasanya kalau orang tua campur tangan, ujung-ujungnya adalah perceraian. Itu tiga hal yang membahayakan atau berimplikasi dampak dari pernikahan ini dari sisi kesehatan mental, kesehatan reproduksi atau kesehatan biologis, dan ekonomi atau pekerjaan. Nah, saya juga pernah mendengar kutipan dari seseorang bahwa pernikahan dini itu juga termasuk dalam kejahatan karena membatasi ruang gerak, membatasi kontribusi dua orang untuk menggapai sesuatu yang lebih, yang sebenarnya jika kita tidak melakukan pernikahan dini akan bisa meraih itu. Nah, sebenarnya dampak pernikahan dini bagi ekonomi Indonesia atau dunia secara keseluruhan itu apa ya? Ya, memang bisa dimaklumi juga bahwa ada istilah kejahatan seperti itu. Tapi menurut saya kita harus lihat faktor-faktornya. Pernikahan dini, orang tua juga tidak bisa disalahkan 100%. Tetapi juga karena ini orang tua itu pada satu titik disalahkan, menikahkan anak perempuannya baru lulus SMP, gitu ya. Tapi ketika benturan ekonomi, orang tua kesulitan ekonomi biasanya yang
dalam tanda petik dikorbankan untuk keluar dari rumah dan meringankan beban rumah tangga, itu ya anak perempuan. Karena dalam kultur kita, budaya kita, negara-negara berkembang yang paternalistik, yang bertanggung jawab untuk pencarian ekonomi atau penghasilan rumah tangga itu laki-laki, maka perempuan dianggap sudah dititipkan kepada, dalam tanda petik, pihak lain saja. Itu tidak bisa disalahkan jika terjadi hubungan itu. Budaya juga menyumbang banyak hal terkait dengan persoalan pernikahan usia anak. Budaya kita masih banyak yang mengatakan yang butuh pendidikan lebih baik itu adalah laki-laki. Nah, juga memang secara kultur keagamaan itu tidak melarang. Sekaligus juga ada pemahaman yang menurut saya salah, manakala misalkan di dalam Islam melihat Aisyah dinikahi Rasulullah itu pada usia 9 tahun. Kepada Aisyah dinikahi Rasulullah dalam usia 9 tahun itu ada dua versi, dan saya lebih cenderung yang versi kedua, yaitu bahwa meskipun dinikahi dalam usia 9 tahun, tapi untuk tahap di gauli begitu, itu dikumpuli ya dalam bahasa Jawa begitu, menunggu Aisyah dewasa, tidak kemudian dinikahi pada saat itu lalu kemudian semuanya Aisyah diminta untuk melayani Rasulullah begitu. Tapi ada jeda waktu yang lama. Nah, hal seperti itu yang membuat masyarakat kita sangat permisif, sangat longgar terhadap usia pernikahan anak, terutama perempuan. Nah, sekaligus juga, akibatnya banyak multidimensi tadi itu, tradisi Jawa juga begitu, tradisi di negara-negara berkembang, agama, tekanan ekonomi, keterbatasan wawasan orang tua, ya, lalu mungkin ada sebagian kecil akibat dari pergaulan bebas, ya, itu tentu bagi sebuah negara akan kehilangan modal sumber daya manusia yang besar, manakala bayangkan saja, katakanlah nih, katakanlah satu kabupaten nih, Lamongan, penduduknya 2 juta ya, 2 juta. Sekarang komposisi laki-laki dan perempuannya dibuat sama saja, berarti kan ada 1 juta perempuan. Nah, 1 juta perempuan itu kalau kemudian angka statistiknya, angka pernikahan dininya itu 15%, berarti ada yang tidak mampu kemudian berpartisipasi dalam pembangunan secara efektif, secara baik. Paling tidak 150.000 perempuan produktif, perempuan yang kemudian itu mestinya mampu berpartisipasi dalam kemajuan sebuah bangsa itu. Sehingga memang itu pantas manakala isu kesetaraan gender ditarik ke pemberdayaan perempuan, karena kontribusi sumber daya manusia perempuan itu luar biasa. Dan itu sudah terbukti, tapi ya itu di area-area tertentu ya, ada bupati perempuan, gubernur perempuan Jawa Timur, lalu presiden perempuan, tapi ya itu ibaratnya masih belum merembes atau belum meresap untuk mempengaruhi masyarakat, meskipun tidak se-ekstrim yang lalu, tapi masih cukup besar di Indonesia. Jadi cukup banyak dampak-dampak yang merugikan sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan kita remaja atau di sini khususnya para mahasiswa agar dapat mencegah atau mengatasi pernikahan kita? Ya, itu otomatis kita harus diskusinya kembali ke faktor tadi ya,
kultur, agama, lalu orang tua, ekonomi, pergaulan bebas. Tentu ya pertama dan yang utama jangan sampai mahasiswa tidak mampu menyadari bahaya dari pergaulan mereka, ya, dan kemudian malah terjebak ke pernikahan usia dini gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua mahasiswa tentu bisa melakukan penyadaran melalui apa? Melalui paling tidak untuk di lingkungan masyarakat itu mahasiswi terutama ya mahasiswi itu mampu menjadi role model teladan bahwa ketika jadi mahasiswi dia bisa menunjukkan kepada masyarakat hal-hal yang baik, hal prestasi-prestasinya baik itu di masyarakat maupun di kampus sehingga orang tua yang lain ya orang tua yang katakanlah lebih memilih mengawinkan anaknya di usia lulus SMA jadi tersadar oh iya ya mestinya kalau anak saya kuliah dan jadi mahasiswi dia akan bisa lebih berperan kepada masyarakat, mendapat pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya dan itu bisa kemudian mungkin memotong ini kebiasaan atau tradisi bahwa akan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak perempuannya adiknya kemudian tidak sampai mengalami sebagaimana mbaknya misalkan itu lalu yang ketiga mahasiswi juga bisa melakukan ini advokasi kebijakan bisa dengan organisasi sosial advokasi itu bisa dalam bentuk mengkritisi kebijakan lalu juga berpartisipasi dalam upaya bakti sosial kampanye masyarakat yang rentan terhadap pernikahan usia dini di mana itu biasanya di daerah-daerah isolated area apa namanya itu pedesaan terpencil mahasiswa terjun dan memberi motivasi agar perempuan di desa tersebut tidak menjadi pelaku karena itu tadi bahaya selain faktor ekonomi yang akan menjadi rentan miskin sekaligus juga yang terakhir tadi adalah menjadi korban perceraian. Berarti yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu secara garis besar ada tiga. Yang paling besar itu advokasi kebijakan. Yang kedua adalah menjadi role model bagi sekitarnya, sebelumnya. Yang ketiga dan seni yang paling sederhana untuk dilakukan adalah tidak menjadi bagian dari pernikahan. Nah, menarik banget kan topik kita, pembahasan kita pada diskusi santai pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Marika telah mau menjadi narasumber pada video kali ini. Nah, teman-teman, setelah ini kalian bisa ikut menerapkan apa yang ada di pikiran kalian tentang kecintaan pernikahan ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Taufik Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.